Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi load balancing ya, menggunakan HAProxy pada kontainer ya, pada Docker container, di mana di belakang di backend web servernya itu menggunakan 3 buah server ya, yang dimana masing-masing adalah web server yang dibangun menggunakan bahasa Golang. Untuk kontainernya sendiri itu kita menggunakan kontainer dari HAProxy ya, yang pertama sebagai kontainer yang akan digunakan sebagai node atau kontainer yang akan mengekspos ya portnya ke public. Selanjutnya kita akan menggunakan echo server yang dibangun menggunakan bahasa Golang ya. Jadi ini sudah pre-built dan siap kita pakai untuk bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi ya ketika ada request yang masuk seperti itu. Oke, di sini kita akan membangun topologinya atau desain arsitekturnya menggunakan Visual Studio Code ya, yang sudah terkoneksi dengan server. Jadi di sini saya punya server yang sudah saya koneksikan via SSH. Via SSH ini menggunakan Ubuntu 2204 ya, Docker version itu menggunakan Docker versi 25 dan Docker Compose-nya menggunakan versi 2.24 ya. Oke, pertama-tama kita buatkan folder dulu ya, project load balancer. Nah, jika projectnya sudah ada, kita bisa masuk ke projectnya balancer. Oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah file ya, sebuah file yang bernama Docker Compose. Jadi kita akan buatkan sebuah file baru, docker compose.yaml. Nah, jadi jika Docker Compose-nya sudah dibuat, kita akan menuliskan semua script yang akan kita gunakan untuk membangun infrastruktur load balancer-nya ya, di mana di masing-masing di backend-nya itu ada 3 buah web server. Pertama-tama kita setting version-nya ya. Kita gunakan 3.8. Selanjutnya network-nya, nama networknya ya, load balance. Oke, untuk drivernya kita pakai bridge ya. Setelah itu kita konfigurasi service-nya. Di sini kita akan buatkan menjadi web 1, kontainer name-nya web 1, image-nya ya, image-nya echo server, kita gunakan yang latest, yang terbaru. Setelah itu networks-nya kita gunakan networks yang kita sudah buat di atas ya. Oke, nah di sini kita tinggal copy paste saja ya, untuk konfigurasi untuk 3 kontainernya ya. Oke. Oke. Di sini kita indent. Tiga ya.
Oke, jika web servernya sudah selesai kita buat, selanjutnya kita buat yang untuk load balance-nya. Oke, container name-nya sama ya. Kita bedakan ya di sini karena nama dari networknya itu load balance juga. Setelah itu image yang kita gunakan image-nya hproxy yang terbaru ya, yang latest. Selanjutnya di sini kita akan buatkan networknya juga load balance dan portnya ya. Jadi yang akan dipublish ke public adalah port yang digunakan oleh router ya, oleh si load balance-nya. Setelah itu kita jangan lupa setting volume ya. Di sini volumenya kita akan arahkan ke folder hproxy dan kita akan mounting ke usr/local/etc/hproxy. Jadi di folder project kita akan buatkan sebuah folder yang namanya hproxy. Oke, jadi dalam folder hproxy ini kita akan buatkan sebuah file ya, hproxy.cfg. Oke, jadi hproxy, oke, kurang y-nya. Jadi di sini untuk membuat konfigurasi hproxy-nya ya. Oke, jika sudah kita bisa cek dulu ya konfigurasinya, pastikan tidak ada kesalahan. Nah, jika sudah selesai kita akan melakukan atau mengetikkan konfigurasi hproxy-nya menggunakan terminal ya. Kita masuk dulu ke hproxy-nya, terus kita mv dulu hproxy.cfg. Oke, di sini kita akan edit ya hproxy-nya. Di sini kita akan buat front end-nya, halaman front end-nya, dimana kita akan bind ke port 80, modenya HTTP, timeout-nya untuk line-nya 10 detik. Kita buatkan use backend-nya, all. Terus kita buatkan backend untuk all. Jadi ini modenya HTTP, algoritma dari load balance-nya round robin, optionnya HTTP check. Terus kita definisikan server-servernya ya, web 1 titik 8080 check server ya, namanya web 1 ya, web 1, web 2 dan web 3. Web 2 server, web 3 cek. Kita tambahkan option untuk timeout-nya ya. Sebuah server kita katakan timeout jika tidak merespon selama 30 detik dan timeout connect-nya juga 30 detik. Selanjutnya kita buat rule untuk listen ya, untuk pemantauan ya, untuk memantau traffic ya. Di sini kan kita sudah buat 2 port ya. Port pertama itu adalah port yang untuk melakukan publish service-nya, dan port yang kedua itu port 8085 adalah port yang kita gunakan untuk melihat ya statistik dari hproxy-nya. Kita setting mode HTTP, stats-nya enable, stats refresh. Oke, refresh halaman stats-nya tiap 2 detik. Start dalam hproxy statistics. Ini untuk URL-nya kita gunakan root saja ya, karena kita menggunakan custom port ya. Jadi kita tidak menggunakan
satu port, tapi kita gunakan dua port ya, port 80 untuk mendisplay dan port 8085 untuk menampilkan informasi dari statistik load balancingnya. Stats show notes, terus kita buat timeoutnya, timeout server 30 detik, timeout client 30 detik, timeout connect 30 detik. Oke, kita simpan. Selanjutnya harusnya saat ini kita sudah bisa ya mengeksekusi konfigurasinya menggunakan Docker Compose. Di sini kita Docker Compose create ya. Load balance refers to undefined network invalid compose project. Oke, kayaknya ada kesalahan penulisan di networknya ya. Oke. Undefined network load balance. Oke. Di sini networknya load balance. Ya. Ya, kita coba eksekusi kembali. Oke, sudah berhasil dieksekusi. Selanjutnya kita bisa langsung start ya. Docker Compose start. Oke, kita coba cek Docker Compose PS untuk melihat prosesnya. Oke, di sini yang jalan baru web servernya ya. Kita bisa lihat log ya. Docker Compose logs. Oke, konfigurasi unknown keyword timeout. Oke, ada sedikit typo kayaknya. Docker Compose down dulu. Ada sedikit typo ya. Kalau kita lihat dari log itu ada kesalahan penulisan parameter ya. Jadi kita nano hproxy.cfg. Oke, kayaknya yang salahnya di bawah. Oke, timeout. Oke, kayaknya sudah benar. Kita coba eksekusi lagi Docker Compose create. Oke, selanjutnya Docker Compose start ya. Oke, sudah running. Kita cek lagi ya, apakah keempat, harusnya empat-empatnya jalan. Docker Compose VS. Oke, hproxy-nya juga sudah jalan. Kita coba cek logs, harusnya sudah tidak ada error ya. Oke, kayaknya tidak ada error lagi. Dan kita bisa langsung untuk melakukan uji coba ya. Kita akses tutorial. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan informasi balasan dari WebSocket dari web server Golangnya ya. Jadi kalau kita refresh, dia akan berganti-ganti. Ya, ini menandakan ini adalah ID dari kontainernya ya. Kalau kita docker container ls, di sini punya ID kontainer ya. Jadi itu akan berganti-ganti untuk melayani server kita ya, request kita. Oke, kita bisa pantau ya melalui port 8085. Oke, di sini ada autentifikasi. Kita coba cek username dan password yang dapat kita gunakan untuk melakukan login adalah admin TKJ ya. Oke, admin TKJ. Oke, kita bisa lihat ini adalah tampilan dari halaman hproxy ya. Kita bisa lihat ada request yang masuk ya, dan halaman ini akan di-refresh tiap 3 detik ya. Tiap 3 detik akan di-refresh. Ini kita bisa pantau juga. Misalnya kita buat seperti ini. Ya, kalau kita refresh ya, nanti kelihatan ya jumlah requestnya di servernya seperti apa. Oke, jadi ada request yang
dibagikan secara merata ke semua server ya. Jadi semua server itu punya status byte yang sama antara in dan outnya, karena ini adalah algoritma round robin. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jadi kita sudah berhasil membangun sebuah teknologi load balancing di atas infrastruktur kontainer ya, menggunakan Docker. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.